Berdasarkan data dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 pertanggal 24 Agustus 2020, jumlah kasus terkonfirmasi dalam 216 negara sebanyak 17.660.523 orang dan yang meninggal sebanyak 680.894 orang. Dan jumlah kasus terkonfirmasi di Indonesia sebanyak 155.412 orang, yang sembuh sebanyak 111.060 orang, dan yang meninggal sebanyak 6.759 orang. Serta jumlah coronavirus pada ibu hamil di Indonesia terkonfirmasi sebanyak 285 orang. Para ahli masih mempelajari pengaruh COVID-19 atau infeksi virus corona pada ibu hamil. Perubahan sistem imun yang terjadi pada kehamilan dapat membuat ibu hamil lebih rentan terkena infeksi virus corona dan lebih berisiko mengalami resiko gejala penyakit yang berat dan fatal. Selain itu, demam tinggi yang terjadi akibat COVID-19 di trimester pertama kehamilan dapat meningkatkan resiko terjadinya cacat lahir pada anak. Tanda dan gejala coronavirus pada ibu hamil. Menurut Dr. Daniel, ciri-ciri apabila ibu hamil terpapar virus corona: 1. Demam, 2. Batuk, 3. Nyeri otot, 4. Rasa lelah menyeluruh, 5. Sesak nafas, dan 6. Sakit tenggorokan. Akan lebih dicurigai apabila ada perempuan dengan riwayat bepergian ke daerah yang terdampak dalam waktu 14 hari terakhir atau ada kontak dekat dengan pasien positif menderita COVID-19 dalam 14 hari terakhir. Tanda bahaya yang harus diwaspadai oleh ibu selama masa kehamilan. Tanda bahaya kehamilan yang pertama yaitu ibu mengalami mual muntah terus-menerus atau dalam bahasa medis disebut dengan hiperemesis gravidarum, di mana ibu terus muntah dan tidak ada makanan yang dapat masuk ke dalam tubuh ibu. Hal ini tentu beresiko terjadinya dehidrasi sehingga menyebabkan kurangnya asupan nutrisi untuk ibu dan juga janin. Kemudian selanjutnya adalah perdarahan. Apabila ibu mengalami perdarahan, hal ini tentu perlu diwaspadai karena perdarahan bisa menjadi tanda ibu mengalami abortus atau keguguran. Kemudian kehamilan ektopik terganggu atau aktorsio plasenta atau lepasnya plasenta sebelum waktu persalinan. Jadi, ibu harus segera memeriksakan kondisinya. Kemudian berikutnya adalah ibu mengalami nyeri perut hebat atau kontraksi nyeri perut hebat. Ini menjadi salah satu juga tanda bahwa ibu mengalami abortus kehamilan ektopik dan juga aktorsio plasenta atau lepasnya plasenta sebelum persalinan. Sedang kontraks yang terjadi sebelum usia 37 minggu dikhawatirkan akan menyebabkan kelahiran prematur. Berikutnya yaitu pecahnya ketuban. Normalnya kantong ketuban akan pecah ketika ibu memasuki proses persalinan. Namun jika sebelum usia kehamilan 37 minggu ibu mengalami pecah ketuban, maka akan berisiko melahirkan bayi prematur dan terjadinya infeksi dan kematian. Selanjutnya yaitu tekanan darah tinggi. Dikatakan ibu hamil mengalami tekanan darah tinggi apabila tensinya lebih dari atau sama dengan 140/90 mm air raksa. Hal ini tersebut dapat memicu terjadinya preeklamasi atau keracunan kehamilan. Jadi, ibu wajib untuk mengetahui tensi harian ibu berapa. Selanjutnya, nyeri kepala hebat. Nyeri kepala hebat ini memberi tanda bahwa ibu mengalami salah satu tanda bahaya kehamilan. Apabila jika disertai dengan tensi tinggi, pembengkakan terutama ekstremitas seperti kaki dan protein urin positif yang dapat mengarah pada preeklamasi atau keracunan kehamilan. Selanjutnya yaitu tidak merasakan adanya gerakan janin.
berkurang atau tidak adanya gerakan janin bisa menjadi tanda bahwa terjadinya gout janin. Nah, gout janin itu bisa terjadi akibat dari kurangnya nutrisi maupun oksigen. Jadi jika gerakan bayi kurang dan dari 10 jam, maka ibu wajib segera memeriksakan kondisinya. Dan terakhir adalah kejang. Jika ibu memiliki tanda gejala preeklamasi seperti tensi tinggi, bengkak, dan protein urin kemudian positif, kemudian disertai dengan kejang, maka kondisi itu disebut dengan eklamasia, merupakan komplikasi kehamilan yang dapat terjadi yang harus segera ditangani. Jadi harus segera dilakukan rujukan ke rumah sakit. Yang pertama, untuk pertama kali pemeriksaan, buat janji dengan dokter agar tidak terlalu lama menunggu di rumah sakit. Yang kedua, selama di perjalanan ke fasilitas pelayanan kesehatan, tetap melakukan pencegahan COVID-19 secara umum seperti menggunakan masker, menjaga jarak 1-2 meter, mencuci tangan, dan tidak menyentuh wajah. Yang ketiga, pengisian stiker program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi atau P4K dipadu oleh bidan atau perawat atau dokter melalui media komunikasi. Yang keempat, pelajari buku kesehatan ibu dan anak dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu hamil harus memeriksa kondisi dirinya sendiri dan gerakan janinnya. Jika terdapat resiko atau tanda-tanda bahaya tercantum dalam buku kesehatan ibu dan anak, maka periksakan diri ke tenaga kesehatan. Jika tidak terdapat tanda bahaya, maka pemeriksaan kehamilan dapat ditunda. Pastikan gerak janin diawali usia kehamilan 20 minggu dan setelah usia kehamilan 28 minggu, hitung gerakan janin minimal 10 gerakan per 2 jam. Kelas ibu hamil ditunda pelaksanaannya sampai kondisi bebas dari pandemi COVID-19. Ibu hamil diharapkan senantiasa menjaga kesehatan dengan mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, menjaga kebersihan diri, dan tetap mempraktikkan aktivitas fisik berupa senam ibu hamil atau peregangan secara mandiri di rumah agar ibu tetap bugar dan sehat. Ibu hamil tetap minum tablet tambah darah sesuai dosis yang diberikan oleh tenaga kesehatan. Pencegahan yang dapat dilakukan oleh ibu hamil bersalin dan nifas selama social distancing. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir sedikitnya selama 20 detik. Cara cuci tangan yang benar pada buku KIA halaman 28. Jika air dan sabun tidak tersedia, gunakan hand sanitizer berbasis alkohol yang setidaknya mengandung alkohol 70%. Cuci tangan terutama setelah buang air besar, buang air kecil, dan sebelum makan. Khusus untuk ibu nifas, selalu cuci tangan setiap kali sebelum dan sesudah memegang bayi dan sebelum menyusui. Hindari menyentuh mata, hidung, mulut, dan tangan yang belum dicuci. Sebisa mungkin hindari kontak dengan orang yang sedang sakit. Gunakan masker saat sakit maupun tidak sakit. Tetap tinggal di rumah saat sakit dan segera ke fasilitas kesehatan yang sesuai. Jangan banyak beraktivitas di luar rumah. Gunakan masker adalah salah satu cara pencegahan penularan penyakit saluran nafas, termasuk infeksi COVID-19. Tutup mulut dan hidung saat batuk atau bersin dengan tisu.
Buang tisu pada tempat sampah. Bila tidak ada tisu, lakukan batuk sesuai etika batuk. Bersihkan dan lakukan disinfeksi secara rutin pada permukaan dan benda yang sering disentuh. Penanganan ibu nifas yang terinfeksi virus corona. Memberikan konseling pada pasien tentang adanya virus corona dan menyarankan ibu untuk isolasi terpisah dengan bayi selama 14 hari. Pemisahan bertujuan untuk mengurangi kontak antara ibu dan bayi. Bila ibu tetap ingin merawat bayinya sendiri, maka segala upaya harus dilakukan untuk memastikan bahwa ibu telah menerima informasi lengkap dan memahami potensi risiko terhadap bayi. Bila ibu memutuskan untuk merawat bayinya sendiri, baik ibu dan bayi harus diisolasi dalam satu kamar dengan fasilitas en-suite. Selama dirawat di rumah sakit, bayi harus ditempatkan di inkubator tertutup di dalam ruangan. Ketika bayi berada di luar inkubator, ibu harus menggunakan APD lengkap. Pemulangan untuk ibu postpartum atau nifas harus mengikuti rekomendasi pemulangan pasien COVID-19. Yang pertama, rujukan terencana ibu hamil beresiko. Yang kedua, ibu tetap bersalin di fasilitas pelayanan kesehatan ke fasilitas kesehatan sesudah ada tanda-tanda persalinan. Yang ketiga, ibu dengan kasus COVID-19 ditata laksanaan sesuai tata laksanaan yang dikeluarkan. Yang keempat, pelayanan KB pasca persalinan tetap berjalan sesuai prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya.